Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat usyaqul Quran, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tahsin membaca Al-Quran, yang mana kita masih dalam kalimat ta'awudz atau al-isti'adah. Insyaallah kita setelah sampai pada kalimat ar-rajim, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kata ar-rajim. Sahabat usyaqul Quran, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita bahas pembelajaran kita pada kalimat ar-rajim dari kalimat ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim, yang pertama yang kita bahas adalah makhraj huruf dari kata pertama kalimat atau kata ar-rajim, yaitu huruf ra. Qala al-Imam Ibnul Jazari, berkata Imam Ibnul Jazari, warra yudanihi li dhahrin adkhalu. Huruf ra dekat dengan makhraj huruf nun dan lebih masuk lagi ke punggung lidah. Jadi ujung lidah masuk ke punggung lidah, yakni yang disebut dhahrul lisan, kemudian bertemu dengan langit-langit. Itu adalah makhrajnya huruf ra. Ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita melafalkan huruf ra, ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan memonyongkan mulut kita atau memonyongkan dua bibir kita. Karena sama-sama kita ketahui, sering saya ingatkan bahwasanya lisyafatainil wa'u ba'un mimu. Huruf yang makhrajnya pada dua bibir itu adalah 3 huruf saja, yaitu al-wa'u, ba'un, dan mim. Wa'u, huruf wa'u, ba, dan mim. Nah, selebihnya itu tidak ada kaitannya. Nah, ini termasuk huruf ra, tidak ada kaitannya dengan dua bibir. Jadi ketika kita melafadzkan huruf ra, tidak ada atau tidak perlu kita memonyongkan mulut kita atau kedua bibir kita. Ya, bagaimana mengucapnya? Ra, ra, ra. Ya, jadi ujung lidah masuk ke punggung lidah yang disebut dalam istilah ini adalah dhahrul lisan. Ya, kemudian bertemu dengan langit-langit. Nah, ini makhrajnya huruf ra, ra, ra. Jadi bukan ro, 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 ro. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita memonyongkan, sekali lagi, kalau kita memonyongkan ya huruf selain daripada huruf yang keluar dari dua bibir, itu secara tidak langsung ya kita secara tidak sadar menambahkan huruf wawu. Ya, menambahkan huruf wawu. Nah, oleh karena itu ya harus kita perhatikan, harus kita koreksi ya ketika kita melafadzkan huruf ra tersebut. Gimana? Ra, minasyaitonir, nirra, ya, nirra. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ketika ya sampai ketika sebelumnya itu berharokat kasroh, nirra, ya, nirra. Jangan sampai ada juga yang ditambahkan huruf setelah nun. Biasanya ada yang melafadzkan nirrajim. Nah, tidak. Ya, tapi langsung kepada huruf ra. Karena ra tersebut bertasydid. Minasyaitonir rajim. Dan ra ini sifatnya adalah tafkhim atau tebal. Ya, huruf ra di sini dibaca tafkhim atau tebal karena ra di sini ya itu berharokat fathah. Sahabat usyaqul Quran, begitulah sekilas tentang makhraj huruf ra. Jadi yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah kita mengetahui makhraj daripada huruf ra tersebut, yaitu ujung lidah masuk ke punggung lidah, ke punggung lisan ya atau lidah, dhahrul lisan. Nah, ini dikatakan istilahnya dhahrul lisan, kemudian bertemu dengan langit-langit. Ya, bertemu dengan langit-langit. Itu yang pertama, makhraj daripada huruf ra. Seperti apa? Seperti yang dikatakan oleh
Imam Ibnul Jazari, warra yudanihi li dhahrin adkhulu. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan yang kedua adalah ketika melafadzkan ro, tidak perlu menyongkan mulut kita. Tidak perlu memonyongkan kedua bibir kita. Karena ro bukan huruf yang keluar dari dua bibir. Perlu diingatkan kembali. Lisyafataini, huruf yang keluar dari dua bibir apa? Al-waw, yang pertama waw, baun yang kedua ba, dan yang ketiga mimu, huruf mim. Selain itu tidak ada kaitannya dengan kedua bibir. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang perlu diperhatikan adalah minasyaitonir rajim. Nirrajim, ya, nirrajim. Itu langsung kepada huruf ro. Dari nun kasrah kepada huruf ro langsung. Tidak ada di situ ya sukun. Nirrajim, enggak. Jangan seperti itu ya membacanya, karena kalau seperti itu secara tidak langsung kita menambahkan huruf ya setelah nun. Ya. Dan di sini kita tahu ro ini bertasydid. Jadi ketika sampai ke huruf nun langsung ke huruf ro. Ro di sini bertasydid. Minasyaitonir rajim. Tebal. Ya. Ro di sini dibaca tafkhim atau tebal karena ro di sini berharokat fathah. Nah, itu untuk huruf ro. Kemudian setelah ro kita temukan ar-rajim, huruf jim, ya, huruf jim. Nah, huruf jim pertama kita akan mengetahui di mana letak atau makhraj huruf jim. Qala al-Imam Ibnul Jazari wal wastu fajimun shinu ya. Ya. Di tengah lidah, ya, di tengah lidah terdapat huruf jim, shin dan ya. Wal wastu fajimun shinu ya u, ya. Nah, perlu dijelaskan di sini. Yang dimaksud daripada bagian tengah lidah itu adalah bagian yang berada di antara pangkal lidah, ya, di antara pangkal lidah dengan ujung lidah. Nah, itu yang dimaksud tengah lidah, ya. Yang dimaksud tengah lidah di sini seperti yang dikatakan Al-Imam Ibnul Jazari, wal wastu, ya, tengah lidah ini adalah bagian yang berada di antara pangkal lidah dengan ujung lidah. Nah, itu yang dimaksud wal wastu, ya, tengah lidah. Nah, apabila tengah lidah itu, bagian tengah lidah itu diangkat mendekat ke arah langit-langit, maka keluarlah huruf jim, shin, dan ya. Itu makhraj daripada huruf jim. Ya. Huruf jim makhrajnya adalah di mana tadi? Di tengah lidah menyentuh, ya, menyentuh langit-langit. Jadi huruf jim ini bukan di ujung lidah atau di pangkal lidah, bukan, tapi ada di tengah-tengah lidah dan menyentuh langit-langit atas, ya, menyentuh langit-langit atas. Jadi gimana? Kalau dia ada di ujung lidah, maka nanti akan seperti huruf C dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Akan mengeluarkan bunyi seperti itu. Baca. Nah, huruf C. Ini nggak ada dalam bahasa Arab, huruf C itu nggak ada. Ya. Nah, kalau terlalu di pangkal, ya, artinya terlalu ke dalam, artinya di pangkal lidah, itu akan apa? Menghasilkan huruf G. Seperti huruf G. Dan ini juga tidak ada dalam huruf hijaiyah. Di mana letak jim? Yaitu di tengah-tengah menyentuh langit-langit. Nah, seperti itu, ya. Jadi yang perlu diperhatikan huruf jim ini, pertama makhrajnya, ya, itu tengah lisan, itu antara ujung lisan dan pangkal lisan, itu tengah-tengah lisan menyentuh langit-langit, ya. Jim, bukan cim, bukan juga gim, bukan. Tapi apa? Jim. Nah, kalau kita sudah tepat meletakkan lisan kita ke langit-langit, itu akan menghasilkan bunyi jim seperti itu. Ya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Ya. Jadi perbedaannya, ya. Sekarang ketika kita sudah membahas jim, ya,
jim, ar-rajim. Kemudian kita menemukan huruf ya. Nah, ini hampir sama ya, letaknya sama, tetapi ya huruf ya ini tidak menyentuh langit-langit dan dia lebih di bawah lagi daripada huruf shin. Ya, jadi yang di tengah lisan ini ada 3 tadi. Ya, ada 3 apa saja? Jim, shin dan ya. Nah, shin perbedaannya itu agak ke bawah lagi, ya, tidak menyentuh. Tapi hanya sedikit ke bawah. Minash, Nah, kalau ya lebih di bawah shin. Iya. Lebih di bawah lagi, lebih di bawah daripada huruf shin. Ya. Jadi minasyaitonir rajim, jim. Nah, kemudian ya, setelah huruf ya kita temukan jim. Nah, huruf mim ya. Sama seperti sebelumnya. Huruf mim ini ya seperti yang sudah kita pernah jelaskan, karena teman-temannya daripada huruf mim sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, tapi tidak apa-apa untuk mengingatkan kembali ya. Huruf mim ini termasuk daripada huruf yang keluar dari dua bibir ya. Lisyafatainil wa'u baun mim ya. Nah, yang perlu kita tekankan di sini adalah pada huruf mim, bahwasanya huruf mim memiliki sifat gunnah. Ya, yaitu apa? Ada suara yang keluar dari hidung. Ya, ada suara yang keluar dari hidung ketika bibir kita dirapatkan. Ya, ketika bibir kita dirapatkan. Dan ketika bibir kita menjauh, artinya terbuka, ya, maka suara ya itu mengalir dari jauf. Nah, jauf ini perlu kita ketahui apa itu sih jauf. Jauf adalah rongga. Dan ini mencakup rongga tenggorokan sampai dengan rongga mulut. Ya. Nah, itu ketika kita menjauhkan atau membuka daripada bibir kita. Yang jelas, mim ini adalah huruf yang keluar dari kedua bibir, dan ketika kita melafadzkannya itu menyentuh terlebih dahulu antara bibir atas dan bibir bawah. Maliki misalnya. Maliki, bukan walik, enggak. Tapi menyentuh dulu. Bibir atas dan bibir bawah itu menyentuh terlebih dahulu, baru keluarlah daripada huruf mim tersebut. Ya. Nah, ketika kita merapatkan bibir kita, maka akan keluar juga suara dari rongga hidung, khayshum. Karena mim ini termasuk juga daripada sifat mim ini adalah salah satu daripada huruf gunnah. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sahabat masyaikul Quran, ar-rajim, ya, minasyaitonir rajim, ar-rajim. Ar-rajim. Satu lagi sahabat masyaikul Quran yang perlu kita perhatikan di sini, jangan sampai kita ketika melafadzkan huruf mim pada kalimat atau kata rajim, kita jangan sampai meninggalkan sebelum kita sempurna melafadzkan huruf mim. Sempurnanya itu seperti apa? Kita berikan hak daripada makhrajnya huruf mim. Ya, ar-rajim, ar-rajim. Ya, ketika mulut kita rapat, maka sempurnalah huruf mim. Jangan kita tinggal ar-rajim. Gak jelas. Ya, huruf mimnya belum sempurna. Kita belum memberikan hak pada huruf mim tersebut. Maka sempurnakanlah. Dan harus kita teliti dalam hal ini. Jangan sampai huruf mim ini tertinggal. Ya, atau malah tidak terbaca. Nah, ini adalah suatu kesalahan yang sangat mendasar sekali. Oleh karena itu, fa'ti kulladzi haqqin haqqah. Maka berikanlah hak pada setiap huruf tersebut. Termasuk daripada huruf mim yang kita bahas ini. Ya, kebanyakan seperti itu para sahabat masyaikul Quran. Ketika kita melafadzkan atau ketika kita membaca mat arid li sukun, ya, ar-rajim, alhamdulillah, atau alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang kita tidak memperhatikan huruf terakhirnya. Kadang kita abai. Ya. Kita merasa sudah terpenuhi, padahal kita belum memberikan haknya dengan sempurna. Oleh karena itu para sahabat masyaikul Quran, ya, kita harus berhati-hati dalam hal tersebut. Sahabat masyaikul Quran, maka dengan
kita membahas ar-rajim pada kesempatan kali ini, maka sempurnalah kalimat ta'awudz atau kalimat al-isti'adzah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Sempurnalah, maka selesailah kalimat pembahasan ta'awudz atau al-isti'adzah kita. Nah, kita akan mereview kembali, ya. Kita akan sedikit mengulang tentang kalimat isti'adzah atau ta'awudz ini dari awal sambil kita mempraktikkan dari awal dengan sempurna. Baik, sahabat Masyaikh Al-Quran, sebelum kita mengingatkan kembali apa-apa yang perlu kita perhatikan pada kalimat ta'awudz ini, mari sama-sama kita praktikkan dulu. Kemudian setelah itu baru kita mengingatkan hal-hal penting yang perlu kita perhatikan pada kalimat ta'awudz atau al-isti'adzah ini. Baik sahabat Masyaikh Al-Quran, mari sama-sama kita praktikkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, sekali lagi saya ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik sahabat Masyaikh Al-Quran, kalimat ta'awudz ini yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama kita melafadzkan alif, ya, seperti yang sudah saya atau kita bahas pada kesempatan yang lalu. Jangan sampai kita melafadzkan alif atau hamzah ini, ya, itu keluar daripada hidung atau khayshum, suara yang terdengar, ya. Jangan, tidak ada kaitannya dengan rongga hidung atau suara dan nafas yang keluar dari rongga hidung, ya. Dan mulutnya kita buka a. Nah, sekilas kita bahas hamzah ini, ya, ada makhrajnya itu adalah aqsal halqi, ada di tenggorokan, di pangkal, ya, pangkal tenggorokan, itu bersama huruf h, ya. Nah, kemudian kalimat au, nah ini yang harus kita perhatikan di sini, kalimat au juga ini sering kita mendengar kalimat au ini keluar dari rongga hidung. Nah, sebenarnya juga tidak ada kaitannya dengan rongga hidung, ya. Nah, kemudian ketika melafadzkan au itu monyongnya full, monyongnya sempurna, karena selain berharokat dhammah, setelahnya juga ada huruf waw, ya. Yang kita ketahui bahwasanya huruf waw di sini adalah huruf daripada lisyafataini, ya, huruf yang keluar dari dua bibir. A'udzu. Nah, kemudian ketika sebelum kita melafadzkan zu, kita masih ingat, ya, kesempatan yang lalu kita menormalkan kembali, ya, menormalkan dulu mulut kita. Nah, kemudian baru balik lagi ke huruf za, a'udzu, dengan catatan tidak boleh memutus daripada nafas ataupun suara, ya, harus menyambung terus. Kemudian baru ketika setelah normal a'udzu, baru kita lafadzkan atau kita bacakan huruf zu, za, ya. Nah, kemudian setelah itu a'udzu billah. Nah, billah di sini adalah yang seperti juga kita telah pelajari, kita baca dengan tarkik atau tipis. Mengapa? Karena sebelum huruf lam yang berada di lafzul jalalah, ya, itu berharokat kasroh. Kapan dibaca tafkhim atau tebal? Kalau sebelumnya berharokat dhammah atau fathah. Nah, perlu diingatkan juga, ini lam yang berlaku tafkhim dan tarkik hanya lam yang berada, ya, yang terdapat pada lafzul jalalah. Jika tidak terdapat, jika bukan lam yang terdapat pada lafzul jalalah, maka dibaca sama semua tarkib, ya, qul, qil atau qol, ya, sama semuanya. Nah, kemudian billahi, a'udzu billahi. Nah, di sini juga ha harus diperhatikan, ya, harus jelas juga di sini ha. Kadang kita acuh, kadang kita nggak sadar kalau kita belum menyempurnakan huruf tersebut. Billahi, itu belum sempurna tuh, ya. Nggak jelas itu, seperti tashil, ya, tapi harus kita perjelas di sini. Bagaimana? A'udzubillahi, hi, ya, hi. Benar-benar kita harus
memperjelas huruf H tersebut. Ya. Billahi minash. Nah, di sini di minash jangan sampai kita mencucu minash. Nah, ini nggak benar juga. Ya, seperti kasus-kasus yang tadi, ya, yang sebelumnya itu ro. Jangan memonyongkan karena shin ini bukan huruf syafatai. Ya, kalau memang harus bergerak sedikit karena imbas daripada makhraj huruf shin, itu la ba'sah, nggak apa-apa. Minash, ya. Tapi jangan sampai kita sengaja memonyongkan minash. Nah, ini yang tidak benar. Ya. Kemudian minasyaito, ya-nya di sini berharokat sukun. Jangan sampai kita seakan-akan mengharokati kasroh. Minasyaito, syayito, itu salah. Ya, kita harokati sesuai dengan apa yang tertera, yaitu harokatnya apa? Sukun. Minasyaito, ya. Minasyaito. Nah, kemudian to juga di sini permasalahannya sama. Banyak dari kita yang membacanya sambil memonyongkan minasyaitu, syaitu. Nah, ya, itu secara nggak langsung nanti akan menambah huruf waw setelah itu. Padahal, ya, huruf to di sini berharokat fathah dan tidak ada kaitannya dengan huruf waw. Kemudian minasyaito. Nah, di sini juga satu lagi yang penting pada huruf to itu tidak ada yang namanya hams. Minasyaita, ta. Ya, minasyaita, bukan seperti itu. Ya, huruf to ini sifatnya adalah huruf itbaq. Ya, huruf isti'ala. Ya, tebal. Ya, ketika dilafalkan itu seperti mengangkat. Minasyaita. Nah, seperti itu. Ya, huruf to ini. Jadi tidak ada kaitannya dengan hamas. Minasyaita atau itu, enggak ada. Itu. Nah, itu daripada huruf, sifat daripada huruf to. Makhraj daripada huruf to. Minasyaitonir rajim. Kemudian nirrajim seperti yang sudah dibahas tadi. Minasyaitonir rajim. Ro di sini juga, ya, tidak ada kaitannya dengan mencucu minasyaitonir rajim. Ya, nirrajim tebal, dia karena berharokat fathah. Kemudian jim adanya di wasat, di tengah lisan, menyentuh langit-langit. Kalau dia ada di ujung lisan, maka nanti akan seperti huruf C. Ya, minasyaitonir rajim, cim. Jadi kan seperti itu. Kalau ke pangkal maka akan seperti huruf go. Minasyaitonir rajim. Nah, yang benar mana? Di tengah-tengah menyentuh, ya, ingat menyentuh langit-langit. Syaitonir rajim, jim. Ya, kemudian huruf ya. Kemudian mim itu sampai sempurna. Sempurnanya apa? Bertemunya dua bibir, bibir atas dan bibir bawah, rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari. Baik, sahabat Usyatul Quran, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat menuntaskan, kita dapat menyelesaikan kalimat daripada ta'awudz, kalimat daripada al-isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah selesai, alhamdulillah, ya. Kita telah bahas dari awal a kemudian sampai jim, mim, ya, kita telah bahas. Mudah-mudahan kita dapat mempraktekannya pada keseharian kita, ya, terutama dalam sholat, dalam membaca Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat praktekkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan juga manfaat daripada ilmu yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari. Sahabat Masyaikh Al-Quran, mungkin untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.